Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita dalam renungan Kita Sehat, Kita Kuat. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun engkau berada saat ini. Mari kita angkat pujian. Doa dapat mengubah segala sesuatu. Saudara punya masalah, saudara punya pergumulan, percayalah doa dapat mengubah semuanya menjadi indah. Karena kasih Bapa ada di dalam setiap kita. Dan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri. Ngapain? Mencarimu. Kita percaya doa mengubah segala sesuatu. Amin, amin. Kami percaya Tuhan. Kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku. Ku menutup mata memandangmu, berdoa. Sebab doa mengubah segala sesuatu. Oh, haleluya, haleluya. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Benar loh ini, dengan yakin itu besar kuasanya. Lahir dari iman, berkuasa menyelamatkan. Haleluya, haleluya. Seperti batang air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Kenapa? Doa mengubah segala sesuatu. Amin, amin. Saudara percaya ini. Saat kenyataan, mungkin kenyataan yang ada di depan saudara saat-saat ini, Tuhan lebih tahu apa yang menjadi pergumulan saudara, apa yang ada di dalam hati saudara, apa yang ada di dalam pikiran saudara. Kecewa. Jangan kemana-mana, masuk kamar, tutup matamu dan lipat tangan. Engkau memandang hanya kepada atas, kepada Bapa. Ketika engkau memandang ke atas, ada doa yang dapat mengubah segala sesuatu dalam kehidupan saudara. Amin, haleluya. Karena saudara dibenarkan, maka di sini dikatakan doa orang benar itu ketika didoakan, ketika kita berdoa, kita yakin di sana ada kuasa yang besar yang sedang menghadirkan untuk menyelesaikan masalah yang ada di hatimu, yang membuat kau kecewa, yang membuat engkau mundur, yang membuat kau pahit. Terbongkar semuanya, dan kita introspeksi diri kita bahwa letak kesalahan itu ternyata di dalam diri kita. Saudara tidak boleh ego. Amin. Air di tanganmu, batang air ada di tangan Tuhan. Biarlah dia mengalir kemana yang Tuhan mau untuk saudara. Karena ketika engkau dibawa di sana tidak ada yang mustahil. Tuhan mau kerjakan sesuatu yang memberikan kelegaan dalam kehidupan saudara dan di dalam hati saudara. Segala sesuatu mengubah segala sesuatu. Yang bisa mengubah adalah doa. Sesuatu. Mari kita sembah Dia. Sungguh kami percaya Bapa, doa
doa orang benar dapat mengubah segala sesuatu dan yang mendatangkan mujizat dan kuasa. Kami percaya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih ya Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Bertakhtalah Engkau lebih lagi Bapa di dalam hati kami, di dalam jiwa kami, di dalam pikiran kami. Haleluya, haleluya, Yesus. Mari Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, kita satu di dalam doa. Bapa, kami percaya doa orang benar mengubah segala sesuatu. Berbicaralah Engkau Bapa bagi kami dalam kebenaran firman-Mu yang Engkau selalu ajarkan buat kami Tuhan, untuk kami boleh dimengertikan di dalam kebenaran firman-Mu dalam perenungan kita sehat kita kuat ini. Di dalam nama Yesus kami percaya doa dapat mengubah segala sesuatu untuk menjadi yang terbaik dari Engkau. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Kami bersyukur dan bersyukur saat ini kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita masuk dalam kebenaran firman-Nya gitu ya. Saya ajak membuka di dalam Lukas 18, kita akan membaca ayat 1. Aku berkata sampai ayat 8 aja, yuk ayat 8-nya. Farisi dengan pengucu ya, sini aja ayat 18. Lukas 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Ini ada hakim yang tidak benar, yang tak benar gitu ya. Yesus mengatakan ayat 1 sama-sama ya. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Di dalam Lukas mengingatkan supaya mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kadang saudara kalau doanya belum dijawab, males nggak? Ya males Bu, doa terus sampai kesel, dengkul sampai kisut gitu ya. Sampai apa aja udah terserah gitu ya. Aduh, nggak ada jawaban. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Jadi ada klien gitu ya, kliennya itu selalu datang janda lagi. Gak tahu janda kembang atau janda apa ini gitu ya, gak ngerti. Janda kembang atau janda daun gitu ya. Selalu datang kepada hakim ini dan dia meminta pembelaannya. Apa sih masalahnya ini? Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Hakim ini tidak takut akan Allah dan dia tidak menghormati seorang pun. Jadi waduh, egonya terlalu tinggi. Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Jadi hakim ini tidak mau diserang janda itu, wes daripada tidak diserang, biar aku tidak diserang, wes tak kabulkan aja permintaannya. Perhatikan ayat 6, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu.
Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, kata firman Tuhan, jelas lo ya, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Nah, ini masalahnya. Anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen ya yang selalu yang ada di sini. Tuhan sudah bela-belain. Yang tadinya nggak mungkin, tetapi dibuat menjadi mungkin. Karena Tuhan itu berbelas kasihan. Karena Tuhan itu memberikan cinta kasih-Nya. Karena Tuhan itu maha segala-galanya. Dia dapat mengubah, dia dapat menguasai apa yang ada di dalam kehidupan saudara. Tetapi yang seringkali anak-anak Tuhan cuma bisa berdebat saja. Tidak ada keikhlasan hatinya, tidak ada ketaatan di dalam hatinya. Isinya cuma ngomel berdebat gitu saja. Tetapi Tuhan itu begitu mengasihi. Doa dapat mengubah segala sesuatu. Jangankan Tuhan yang maha loh saudara. Hakim yang lalim ini loh mengabulkan permohonan janda itu. Kalau hakim ini mengabulkan permohonan janda ini, jangan sampai salah. Bukan karena apa? Karena janda ini terus ngotot aja, ngoyok aja. Saudara tahu ngotot? Berusaha keras. Terus mendatangi. Gak tahu jam masih istirahat, jam 4 pagi sudah dibel. Ini Pak Hakim, tolong saya Pak Hakim. Jam 2 malam, tolong Pak Hakim. Jam 1 malam, tolong Pak Hakim. Gitu ya. Ini kebalik Bu, bukan dari jam 4, tapi dari jam 1 sampai jam 4. Ya udahlah terserah. Dari jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6 sampai diterimanya sama hakimnya itu. Akhirnya hakimnya jengkel. Begitu hakimnya jengkel, apa yang terjadi? Dikabulkan permintaannya. Saudara tahu, hakim mengabulkan karena kejengkelan hatinya. Tetapi ketika Tuhan Yesus menjawab doa saudara karena cinta kasih dan belas kasihan. Dan Yesus mau, Roh Kudus mau mengubah karakter apa saja, persoalan apa saja untuk menjadi ternetralisir. Wow, luar biasa. Karena apa? Karena doa. Doa yang mana? Doa orang yang benar. Saudara adalah orang-orang pilihan Tuhan. Sehingga Tuhan mengabulkan doamu. Bukan seperti hakim yang lalim ini. Kalau hakim yang lalim ini karena dia males gitu ya. Dikejar-kejar terus sama si janda ini untuk dimenangkan persoalannya. Supaya dia menang. Disogok gitu. Tetapi kalau Yesus tanpa sogokan loh saudara. Yesus itu mengerti melihat hati saudara yang hancur, hati saudara yang ingin, hati saudara yang rindu. Mungkin saudara ingin punya pasangan hidup, mungkin saudara ingin berumah tangga, mungkin saudara ingin punya anak. Dan pernikahan saudara bisa terlaksana sebelum orang tua saudara meninggal. Mungkin seperti itu ada yang terjadi. Dan Tuhan mengabulkan hal ini. Itu bukan karena sogokan saudara. Karena belas kasihan Tuhan. Karena ada seorang pilihan Tuhan yang dipercaya oleh Tuhan ketika dia menghadap kepada Tuhan. Dan dia berdoa meminta dan memohon kepada Tuhan. Dan Tuhan mengabulkan doanya. Bersyukurlah saudara kalau yang mengalami hal ini. Amin. Bersyukur, jangan bersungut-sungut. Isinya cuma menyalahkan hamba Tuhan, isinya cuma mendebat hamba Tuhan. Urusannya bukan dengan hamba Tuhan ini, tetapi urusan saudara dengan Tuhan sendiri. Firman ini keras. Karena apa? Karena jelas Tuhan Yesus bukan hakim yang lalim, tetapi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas segala makhluk ciptaannya, termasuk saudara dan saya, yang sangat berharga, yang sangat berarti, tidak bisa dibeli dengan nilai uang, karena cinta kasihnya seperti yang ada di salib. Bisa terlihat salib di tempat ini? Nah, salib Kristus. Kalau saudara tidak bisa terlihat salib Kristus, di sana ada Yesus yang dikorbankan. Yesus telah menanggung segala kutuk dosa umat manusia. Dan dia bangkit dari antara yang mati. Ketika dia mati, dia 3 hari untuk merebut kunci kerajaan maut di dalam kegelapan itu. Supaya apa? Supaya saudara dan saya dapat terselamatkan. Waduh, sungguh luar biasa.
Cintanya Tuhan itu luar biasa. Bukan seperti hakim yang lalim ini, tetapi dalam kemahakuasaannya. Kita tidak bisa berdebat. Kita tidak bisa bertanya soal jawab dan menyalahkan. Tidak bisa. Itu kemurahan yang Tuhan beri. Seharusnya kalau saudara mengalami masalah dan saudara mendapatkan yang terbaik, itu adalah suatu anugerah. Anugerah yang Tuhan berikan. Dalam pembacaan hari ini tuh memberikan pelajaran penting tentang doa permohonan sebetulnya. Permohonan yang sungguh-sungguh ketika saudara menjadi orang pilihan Tuhan. Doa itu dikabulkan. Tetapi kalau bukan pilihan Tuhan, Tuhan tidak akan mengabulkan. Kalau saudara melalui seseorang yang dipilih oleh Tuhan dan doa keinginan kebutuhanmu itu dikabulkan, itu adalah anugerah. Jangan diperdebatkan, jangan dibuat persoalan. Tetapi ikutilah di dalam jalan Tuhan. Ada ketenangan, ada kemenangan, ada ketentraman. Dan di sana ada kesejahteraan. Mengalir dengan apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengalami masalah persoalan. Mungkin anakmu dalam persoalan perkuliahan. Mungkin anakmu dalam persoalan keluargamu, rumah tanggamu sendiri, dalam persoalan keuangan, pekerjaan dan yang lain sebagainya, sakit penyakit. Mari kita berfokus di dalam doa, karena doa orang benar sangat besar kuasanya. Bila dengan yakin didoakan, maka mujizat itu akan datang dalam kehidupan saudara. Berdoa itu memohon kepada Tuhan, itu haruslah dengan tidak jemu-jemu. Nah, di dalam hal ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dari pembacaan yang kita baca bersama-sama ini tadi, di ayat 6 kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Kita camkan aja di ayat yang ke-6 ini. Hakim itu mengabulkan, meluluskan permintaan janda ini karena males, terus didatangin, terus ditelepon lagi, istirahat, ditelepon lagi. Ini sampai istrinya marah, kira-kira begitu ya. Udahlah Pak, dimatiin aja HP itu kalau Papa ini sedang istirahat. Matiin, jam kerja jam 8 pagi Pak, bukan jam sekian. Nah, timbullah pertengkaran. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bersyukur dan berbahagialah engkau yang menjadi anak pilihan Tuhan, yang mengabulkan atas segala permohonan saudara. Amin. Peringatkanlah, kalau saudara menghadapi suami, kalau saudara menghadapi istri, kalau saudara sedang menghadapi anakmu, anak menantumu, anak cucumu, siapapun, keluargamu, sadarkan dan ingatkan, jangan jemu-jemu untuk berdoa. Jangan berdebat, jangan saling menyalahkan, tetapi berdoa, berdoa dan berdoa. Doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Saya katakan yang pertama itu berdoa memohon kepada Tuhan itu tidak boleh dengan jemu-jemu. Yang kedua, kita tuh harus perlu, karena berdasarkan contoh perempuan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, seorang hakim yang lalim dan keras hatinya sekalipun bisa berubah melunak ketika diperhadapkan pada permohonan yang tidak putus harapan dari si janda. Karena permohonan janda ini, hakim ini mengabulkan. Apalagi Allah yang hatinya sungguh lembut. Itulah sebabnya memohonlah dengan penuh harap, dan hanya kepada Allah tempat satu-satunya kita patut berharap, bukan kepada yang lain. Hanya berseru, berserah dengan total kepada Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, yang memiliki cinta kasih yang dalam, hatinya yang lembut sekali, hatinya yang selalu berbelas kasihan kepada saudara. Jangan jemu-jemu untuk meminta dan jangan berdebat dengan Roh Kudus. Amin. Kalau berdebat dengan Roh Kudus, nanti Roh Kudusnya malas, malah ditinggal loh. Hal yang ketiga, kalau memang begitu, kenapa seringkali kita mesti menunggu begitu lama sampai Allah menanggapi permohonan kita? Berdasarkan penjelasan Tuhan Yesus, ini saya jawab di sini ya. Pada bagian penutup pengajarannya, masalahnya bukan pada Allah yang tidak peduli, tetapi pada mudah berubahnya diri saudara sendiri. Saudara sendiri yang mudah berubah. Karena apa? Tidak mau menantikan apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan berikan. Andai
kata begitu kita memohon seketika itu juga kita menerima. Apakah iman kita akan berada pada kondisi tetap yang sama? Belum tentu. Kalau semuanya sudah selesai, bye-bye. Haleluya, bukan lagi haleluya. Betul apa enggak? Isinya cuman haleluya, haleluya. Seperti grafik aja. Yang tadinya naik, begitu sudah sudah menggapai, sudah sukses, serut turun, melemah, nggak punya iman lagi, nggak ada rasanya mengucap syukur kepada Tuhan. Isinya cuman bye-bye, haleluya, haleluya, cuman itu. Tapi Tuhan mau di sini Bapak, jadilah tetap berharap dalam memohon dan tetaplah memelihara iman dalam seluruh kehidupanmu dan memberikan hatimu untuk Tuhan. Haleluya, aku selalu bersyukur Bapak karena betapa luar biasanya Engkau kepada saya. Kau telah membukakan jalan keluar bagi saya di dalam persoalan saya. Bisakah saudara mengatakan demikian? Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang begitu keras, yang membangunkan kami, yang mengingatkan kami, karena Engkau akan menurunkan berkat atas mereka. Diberkatilah Engkau ketika masuk, diberkatilah Engkau ketika Engkau keluar, diberkatilah Engkau ketika Engkau duduk, diberkatilah Engkau ketika Engkau berdiri, diberkatilah Engkau ketika Engkau beraktivitas, diberkatilah Engkau ketika beristirahat. Maka Engkau senantiasa diberkati dalam segala lakumu. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub menyertai di dalam kehidupan keluargamu dan keluarga besarmu. Terimalah semua ini dengan iman percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan menerima berkat hari ini bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.